Paulus menerjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani yang ditulis oleh Paulus ini adalah firman Allah, firman Tuhan? Silakan. Ketika itu diterjemahkan, itu adalah firman Allah, tetapi sudah dialih bahasakan. Nah, sekarang saya tanya. Semua ucapan Allah ketika dia diterjemahkan itu adalah firman Allah. Oke. Ya. Jadi Anda mengatakan bahwasanya bahasa Yunani, misalnya ketika firman Tuhan itu datang dalam bahasa Ibrani, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Orang yang menerjemahkan ini itu adalah orang yang kemudian mentranslate dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Apakah bahasa Yunani ini adalah firman Tuhan? Itu adalah firman Tuhan. Ketika diterjemahkan itu pastilah firman Tuhan. Karena kalau dari tidak merubah makna. Kalau dari bahasa Yunani, ke bahasa Belanda, apakah bahasa Belanda aja ini juga firman Tuhan? Firman Tuhan. Semua ucapan Allah ketika diterjemahkan dalam bahasa apapun, bahkan bahasa daerah, itu adalah firman Tuhan. Betul. Berarti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga adalah firman Tuhan. Firman Tuhan, betul. Kalau firman Tuhan tidak bisa disangkal itu, bro. Kenapa kalau firman Tuhan direvisi? Kenapa? Apa yang direvisi? Kenapa kalau firman Tuhan direvisi? Saya tanya, kenapa kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Bahasanya yang direvisi. Tadi katanya firman Tuhan. Kalau dia firman Tuhan, kenapa direvisi? Karena bahasanya direvisi. Saya mau tanya. Tadi katanya firman Tuhan. Direvisi, brother. Enggak, saya tanya dulu. Kenapa kalau firman Tuhan kenapa direvisi? Karena menyesuaikan dengan bahasa setempat, itu salah satu. Kemudian saya mau katakan, Al-Quran juga direvisi. Gimana ceritanya? Kepada Prof. Minim Siri, ya. Apa coba buktikan? Direvisi, mana buktikan. Anda itu diproduksi pada tahun 1924. Iya, mana buktinya direvisi? Zaman internet, brother. Mana? Buktikan. Buktikan direvisi. Anda tinggal klik saja Prof. Minim Siri. Anda tinggal apa di sana? Prof. Minim Siri. Apa yang direvisi di sana? Al-Quran itu direvisi dan diproduksi tahun 1924. Ada yang timbul perdebatan, ada yang mau ditambahkan, ada yang ditiadakan. Apanya? Bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Bahasa Arabnya tentunya. Di mana datanya? Coba tunjukkan. Iya, coba tunjukkan datanya. Oke, sebentar ya, saya carikan. Oke, baik. Saya carikan. Yang lain lanjutkan. Nanti saya mau carikan dulu. Oke, baik. Yang lain lanjutkan. Bang Des sambil nunggu aku ini ya, nyala dulu ya, nggak apa-apa. Om. Silakan. Om? Ya, izin ya. Jadi tadi ada kecurangan di sini ya pada saat. Boleh saya lanjutkan? Boleh saya lanjutkan? Oke, silakan. Boleh saya lanjutkan? Open cam aja, revisiannya di mana? Menurut tradisi, menurut tradisi Muhammad mulai menerima wahyu pada tahun 610 sampai ketika dia meninggal tahun 632. Pada tahun 644, 12 tahun setelah Muhammad meninggal pada zaman dinasti Rashidun di bawah kepemimpinan Khalifah Utsman, Al-Quran mulai dikumpulkan dan dikanonisasi. Pengumpulan dan kanonisasi Al-Quran oleh Utsman diperkirakan selesai pada tahun 650, 18 tahun setelah Muhammad meninggal. Setelah Quran versi Utsman ini selesai dikanonisasi, Utsman memerintahkan untuk membakar semua materi Quran yang lainnya, baik berupa salinan lengkap maupun berupa potongan kecil. Dia juga memerintahkan untuk membuat salinan Al-Quran yang baru dikanonisasi itu dan disebarkan ke beberapa provinsi. Tentunya timbul pertanyaan yang timbul adalah, kenapa Al-Quran baru dikumpulkan setelah Muhammad wafat? Mengapa bukan Al-Quran yang Muhammad yang mengkanonisasi Quran? Bukankah Muhammad yang dipercayakan Al-Quran itu sendiri? Apakah Utsman adalah nabi?
Apakah Utsman pernah mendapatkan mandat dari Muhammad untuk mengkanonisasi Quran? Siapa Utsman dan kawan-kawannya sehingga mereka Anda lagi ngapain menetapkan ini? bahwa iyalah Anda lagi Quran ngapain? yang benar Pertanyaannya aja dan ngebaca lainnya dia. bukan dan bagus dibakar. Anda lagi ngapain ini? Anda lagi ngapain? Kemudian saya mau tunjukkan orang Islam mana? itu perbedaan-perbedaan. Silakan, silakan. Nah, ini perbedaan ya. Silakan. Sebelum kita mengetahui apa itu qiraat yang sebenarnya, apa Ya. perbedaan Al-Quran versi Hafs, nah ini perbedaan dulu. Mari kita bedakan dulu. Versi Hafs dan Quran versi Wahab. Ya. Bukan hanya berbeda cara bacanya, tetapi Ya. juga beda makna atau beda arti. Ya. Beberapa perbedaan antara lain Quran versi Hafs dan versi Bang, nggak usah pakai sumber Warsh. dari kekristenan, Bang. Di dalam Al-Quran Aduh. tidak ada yang namanya kanonisasi, Bang. Aduh, ini tinggal di search. Makanya Bahasanya aja pada Prof kanonisasi. yang ahli Al-Quran. Kalau Hafs dikatakan you do, sedangkan versi Warsh they do. Wah. Hafs katakan enjoy, Warsh mengatakan instructed. Itu saja sudah berbeda. Jadi, Apa? brother, They do. Ada bacaan Quran they do. Ada. Di mana itu? ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Nggak, Inggris. saya tanya dulu. They do itu apa? Apa itu they do? Artinya, Mana ada? Abjad apa ini? Dalam Al-Quran versi Tunggu dal Hafs, dengan tanda apa ini? Fathah atau apa? Fathah, kasrah atau apa? dalam versi Hafs mereka menyebut dalam Al-Quran itu dikatakan engkau melakukan, tetapi di versi Apa? Warsh Ngomong mereka apa? melakukan. You saja, engkau dan mereka sudah berbeda itu. Apa ini? Apa? Ya kan? They do. Iya, itu Wadidau. versinya. Jadi itu Mungkin perbedaan. wadidau. Mungkin maksud Anda wadidau. Oke, jadi kalau Anda mau bilang direvisi, Al-Quran juga bro pernah direvisi. Ya, silakan aja dengan data-data Anda yang hoax, data hoax. Oh ini sekarang tinggal mau di search. Coba Anda klik itu Prof Minim Siri. Prof Minim Siri. Anda tinggal klik. kenapa Anda dia? tahu Kenapa? Prof Minim bahwa Siri Al-Quran kenapa dia? pernah mengalami revisi dan editing. Itu Di mana itu? Di mana itu? Siapa yang bisa mengimani? Makanya apakah tidak ada penghafal Quran? Apakah tidak ada penghafal Quran? Sampai Anda mengatakan direvisi seenak perut. Al-Quran yang ada di Indonesia dan di Maroko dan di itu beda. Apanya yang beda? Itu Apanya saja yang sudah beda? berbeda. Apanya yang beda? Beda, baik pengucapan dan sebagainya ada bedanya. Itu sebabnya ketika dengarkan saya. Ketika kemudian Al-Quran itu dibacakan, ketika Al-Quran itu diwahyukan dengan qiraat sab'ah, 7 model bacaan. Oke, bacaan itu dipengaruhi oleh tanda baca. Paham ya? Dan Rasulullah Muhammad SAW mengiyakan ketujuh-tujuhnya. Metode itu diiyakan. Anda kemudian datang merevisi karena berbeda. Anda ngarang. Sekarang coba Anda buka Yehezkiel 34 nomor 16. Silakan. Bacakan saja. Oke, baik. Di dalam kitab saudara dikatakan ya, yang ada di Indonesia, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Saya mau tanya kepada saudara, apakah kata yang kuat akan kulindungi ini benar atau tidak? Firman Tuhan atau bukan? Sebentar saya buka ya. Silakan. Di mana? Yehezkiel 34 nomor 16. Yehezkiel 34 16. Bentar. Yang lain mungkin boleh lanjutkan. Yang lain boleh lanjutkan. Sementara saya Yehezkiel 34 16. 16. Oke, sambil nyari Bang, aku lanjut lagi ya. Tadi mengenai kata Bapak ya. Bentar Bang Moto. Ya tadi mengenai kata Bapak, Anda mengatakan kalau katanya orang Kristen menyebutnya Bapak, orang Yahudi Bapak, ya itu terjemahan. Ya,
Sementara kalau Anda lihat dari original teks kitab Anda sendiri, di sana dikatakan apa? Theos. Di dalam Tanak atau Taurat Musa apa? Yotewawe di dalam Al-Quran Allah. Bapa itu cuma ada di dalam Bible. Ya, cuma ada di dalam Bible yang versi terjemahan produk LAI. Lalu tadi mengenai Ishak dan Ismail. Nah, inilah yang saya katakan tadi. Ternyata di dalam kitab Kejadian itu syarat dengan distorsi. Padahal kalau Anda tahu perintah tentang penyembelihan itu terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal. Pada saat perjanjian kekal di kitab Kejadian 17 ayat 21 saja dinyatakan di sana Sarai belum mengandung. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan anak tunggal yang dikasihnya itu jadi Ishak? Sementara perintah penyembelihan ini, pengorbanan perjanjian kekal sebelum adanya Yahudi. yang untuk orang Yahudi. Firman Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Yahudi mau mengakui silakan, tapi kita kebenaran bro, firman Allah ya, yang kita firman ambil. Tuhan itu bukan hanya untuk orang Yahudi ya. Catat itu bro, Ya, Suma. bukan. Firman itu bukan cuma orang Yahudi. Iya, tapi firman yang datang kepada Bani Israel itu hanya untuk Ya, dia seorang yang hanif, dia seorang muslim. Jadi kalau ada perintah penyembelihan itu kepada Abraham, bukan kepada orang-orang Yahudi. Sementara perintah penyembelihan itu pun terjadinya sebelum terjadi perjanjian kekal tentang perintah sunat. Pada saat perjanjian kekal saja, Ishak belum lahir. Bagaimana mungkin yang sebelumnya itu berbicara tentang Ishak? Waktu perjanjian kekal, baca di dalam kitab Kejadian 17. Dan perjanjianku dengan Ishak akan kuadakan denganmu nanti setelah dilahirkan oleh Sarai bagimu tahun yang akan datang. Sementara perintah tentang penyembelihan anak tunggal yang dikasihinya itu sebelum terjadi perjanjian kekal. Sekarang saya mau tanya sama Anda pengikut jalan lurus. Pada saat ada kata anak tunggal yang dikasihinya, Abraham atau Ismail? Ishak atau Ismail? Walaupun buat umat Islam ini tidak penting-penting banget. Karena apa? Pertama, kedua-duanya adalah nabi yang kita imani. Dan kedua-duanya tidak jadi disunat karena digantikan. Dan yang paling utama justru yang melakukan perintah ini sampai dengan detik ini adalah umat Islam. Umat Kristen hanya sekedar klaim. Bahkan Kristen tidak ada dalam perjanjian itu. Karena perjanjian kekal diikat dengan apa? Dengan sunat. Perjanjian kekal apa yang ada di dalam kitab Kejadian 17? Supaya aku menjadi Allah bagi kalian. Kalian tidak disunat. Berarti Allah kita berbeda. Di dalam perjanjian kekal jelas. Yang menjadikan perjanjian supaya aku menjadi Allah bagi kalian, itu melalui sunat. Bahkan di ayat 14 ditegaskan lagi, barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, tidak mengerat kulit katannya, maka apa? Orang ini harus dimusnahkan dari golongannya. Kristen pertanyaannya, ikut tidak dalam perjanjian kekal ini? Tidak. Artinya memang Allah kita berbeda. Tetapi Allah yang disembah oleh Bani Israel dan Bani Ismail terikat dalam perjanjian kekal. Dalam kitab Kejadian dari mulai 17, pasal 17, ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-14. Itu terikat untuk Bani Israel dan Bani Ismail. Kalau pengikut Paulus atau Bani Paulus saya nggak tahu. Silakan. Oke, silakan buat Uni Rifa, silakan Uni. Mbak, di dalam kitab tertulis saya boleh tambah sebentar ya. Tertulis jelas ya yang akan dikorbankan Ishak bukan Ismail. Jalan lurus. Ya itu distorsinya Bang, ingat ya. Bunda Uni, ya silakan yang baru masuk, coba. Iya, jadi gini. Di belakang aja dulu, lanjut. Jadi gini, pengikut jalan lurus ya. Tadi kamu, halo. Iya, kamu membahas masalah kiroah, biriwayah Hafiz
Hashim, Ad-Duri, Kolun. Nah, kalau kita lihat yang perubahan-perubahan itu sebenarnya kayak begini nih. Izin host untuk dibesarkan sebentar. Siap. Itu namanya di sini Tikkun Soferim. Ya. Tikkun Soferim. Ya, Tikkun Soferim. Istilah dari literatur Rabi yang berarti mengkoreksi perbaikan para ahli Torah dan juru tulis koreksi dan mengacu pada perubahan susunan kata dalam Tanakh Torah Nevim Ketuvim secara berurutan untuk menjaga kehormatan Tuhan untuk alasan serupa. Saat ini ungkapan Tikkun Soferim juga dapat merujuk pada salinan 5 kitab Musa, berarti Hamisah Hamseh Torah. 5 kitab Musa yang digunakan untuk menyalin gulungan Torah darinya nih. Kita lihat. Nah, sudah jelas. Nah, di sini dikatakan wa Abraham adenu omat livni yudhe wafe Hashem. Ya. Passage according to Mesorah text. Pasal atau ayat menurut Mesorah, naskah Mesorah. Nah, suppose original teks harusnya teks yang digunakan di dalam original teksnya di sini Wehi Adonu Omat Levni Avraham. Ya, ini adalah perubah. And Adonai yet stood before Abraham. Siapa sih yang mengautorisasi perubahan ini? Rabbi Shlomo ben Yitzhak dan Ben Asher. Ben Asher ini yang nanti menulis Mesorah. Ya. Dan ini pertanyaannya Muslim akan timbul. Perubahan-perubahan dalam Torah apakah diotorisasi langsung oleh Moshe? Nah, ini kalau kami yang namanya kiroah itu mutawatir, sanadnya sampai langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih contohnya kiroah. Nah, kalau Semitik itu terkenal dengan berkabilah, bersuku-suku. Nah, sayangnya Kristen itu tidak mengetahui hal-hal seperti itu, yang simpel-simpel seperti itu. Nah, kalau kita lihat, sebenarnya kalian juga punya loh, ya. Di sini dikatakan lahen malka milki yisfar. Nah, di sini ada tanda kurung. Di sini alik dan di sini alak. Nah, Askenazi menggunakan kata alik. Sephardim, Yahudi Sephardim itu menggunakan kata alak. Ya. Di sini digunakan kata apa lagi? Wehataik. Di sini dikatakan lagi wehataak. Ya. Jadi inilah perubahan-perubahan dialek antara contoh Sephardim, Askenazi atau suku-suku yang lain. Nah, ini dinamakan varian teks. Yang penting sores atau masdar atau akar katanya tidak berubah, yang berubahnya tasrif. Ya, sekian. Silakan Bang Zuma tambahkan. Baik, saya tambahkan ya. Ini saya hanya ingin pertanggungjawaban saudara Jalan Lurus yang mengatakan bahwasanya terjemahan itu adalah firman Tuhan. Oke, kita lihat. Ini saya buka kamera, tolong diperhatikan di sini ya. Nah, ini Pak, ini data yang sangat sederhana di dalam kitab saudara nih. Mungkin Anda tahu versi bahasa Inggrisnya pasti paham. Kita buktikan bahwa terjemahan itu bukan firman Tuhan. Ketika Yesus datang menerima firman dalam bahasa Ibrani, kemudian Anda katakan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, itu sebenarnya adalah pembodohan. Kenapa? Karena surah-surah Paulus itu bukanlah firman yang diterima Yesus. Begitu juga catatan Lukas, Markus, Matius, dan Yohanes. Ini kita lihat. Yehezkiel berapa tadi? Yehezkiel 34. Nih, 34 nomor 16. Ini terjemahan semua nih. 1974, 218 versinya berbeda. Nah, ini yang ingin saya minta pertanggungjawaban dari Bapak adalah ketika Bapak mengatakan bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan. Ini mana yang benar ini? Dan yang gemuk dan kuat itu akan kujauhkan. Nih. Akan kujauhkan. Tapi ada mengatakan bahwasanya gemuk dan yang kuat itu akan kulindungi. Gemuk dan kuat akan kulindungi. Ya. Terus kemudian di sini gemuk dan kuat itu akan kujauhkan. Parahnya lagi di bawah ini. Apa ini? Gemuk
dan kuat akan ku binasakan. Mana yang benar, Pak? Kalau Anda masuk ke dalam kitab saudara yang original teks, apa yang dikatakan di sana? Dibinasakan. Jadi, yang mana yang firman Tuhan sebenarnya ini? Ini. Yang mana yang firman Tuhan ini? Firman Tuhan yang mana? Nih. Yang kuat, ku hancurkan. Asmid. Mana yang Pak? Yang mana, Pak? Hasamina wa hasqa asmid. Aku akan hancurkan. Mana yang firman Tuhan? Silakan. Silakan jalan lurus. Jalan lurus. Kita baca di ayat 15 ya. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Allah. Kalau di bahasa Inggris, I will feed my flock and I will cause them to lie down, said the Lord God. Ayat 16. Yang hilang akan kucari ya. I will seek that which was lost. Nah, yang tersesat akan kubawa pulang. And bring again that which was driven away. Ya, oke. Yang sakit akan kukuatkan. And will strengthen that which was sick. Ya, kemudian serta yang gemuk. Ya, but I will destroy that fat and strong. Kalau di sini dia bilang apa? Ya, aku akan apa? Aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Ya, aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Kemudian I will feed them with the judgment. Kemudian saya akan apa? Menghakimi mereka. Masalahnya apa? Ya. Ini Pak, Ya. Pak. Nih, ini Masalahnya Pak. apa? Masalahnya Ya. jangan pura-pura buta Anda. Ini terjemahan baru. Ini terjemahan baru nih. Iya. Gemuk Iya. dan gemuk ini. Gemuk dan kuat akan aku lindungi. Nih, dilindungi. Apa yang Anda bacakan tadi? Gemuk dan kuat akan apa tadi? I will destroy and feed them. Makanya baca ayat selanjutnya. Ya, tunggu dulu. Jangan begitu Jadi, cara bilang. Nih. I will feed them. Saya tanya sama Anda. Itu dibinasakan atau dilindungi? Dibinasakan atau dilindungi? Kalau di sini I will destroy the fat and the strong and I will feed them with the judgment. Terus kenapa di kitab Anda di Indonesia dikatakan dilindungi? Mana yang benar? Makanya kita harus cari perbandingannya. Mana yang firman Tuhan dibinasakan atau dilindungi? Mana yang firman Tuhan? Firman Tuhan kita cari terjemahannya yang menyerupai, itu saja. Itu jawabannya itu. Berarti yang tidak menyerupai bukan firman Tuhan. Berarti yang tidak menyerupai bukan firman Tuhan. Sama dengan di Al-Quran di Al-Baqarah 2 alamat 5 dikatakan yudu dan di versi bahasa Daidu. Maka firman Tuhan. Aduh, para. Firman. Para. Bandingkan saja dengan Al-Quran Anda. Tadi sudah dibaca. Tadi sudah dijawab oleh adik saya Kurismoto. Anda sudah tamat di situ. Sekarang Anda mengatakan terjemahan itu juga adalah firman Tuhan. Anda mengatakan tadi Anda mengatakan bahwa terjemahan itu adalah firman Tuhan. Nah, sekarang saya tunjukkan di terjemahan Anda katakan firman Tuhan. Mana yang firman Tuhan di sini? Betul, terjemahan. Kulindungi atau kuhancurkan? Yang mana yang firman Tuhan? Saya menggunakan bahasa Inggris. Jadi kita bedakan. Ini yang terjemahan yang di terjemahan ini satu mengatakan ku binasakan, satu mengatakan kulindungi. Gemuk dan kuat akan kulindungi, yang satu mengatakan gemuk dan kuat akan kubinasakan. Mana yang firman Tuhan di antara keduanya? Jawab. Jawab. Kita diberi akal, jadi kita bandingkan dengan justru karena kita berakal, maka ini kan muncul pertanyaan. Ini makanya dengar. Yang mana yang firman Tuhan ini? Yang akan kulindungi atau yang akan kubinasakan? Kubinasakan dan kulindungi itu berbeda. Mana yang firman Tuhan? Jadi yang firman Tuhan kita lihat terjemahnya yang kitab aslinya. Nah itu kan. Jadi kita tinggal melihat kitab aslinya.
tinggal lihat bahasa aslinya yang mana. Aduh, Itu parah. sebabnya kita Parah. kita belajar bukan cuma Bang Dan, satu nambahin yang kita dikit, Bang gunakan. Dan. Kita Silakan, Ikut silakan. jalan yang lurus. Udah selesai. Jalan yang lurus. Juga Ya, udah kalau selesai. Anda Sebentar, bisa pengikut menggunakan pengikut beberapa jalan yang terjemahan lurus. Al-Quran, Sudah Saya selesai mau ya. minta. Saya ada tamu, silakan dilanjut yang lain. Kalau Teman-teman, Anda juga mau Pengikut jalan yang lurus. teman-teman di bawah di lobi ada tamu kita, datang di lobi. Silakan teman-teman yang ada di hotel untuk menuju ke bawah. Terima kasih host, Anda luar biasa, masya Allah. Ya Pak ini Pak, ya Pak Ferry Sawa, Anda tadi harus mempertanggungjawabkan perkataan Anda yang mengatakan terjemahan itu adalah firman Tuhan. Anda bingung, ku binasakan atau ku lindungi? Yang mana firman Tuhan? Makasih ya Saudara Ferry Sawa. Saya sudah bandingkan dengan semangat siang. Al-Quran Anda juga. Dua versi yang berbeda. Pak Mana yang Ferry, firman Tuhan? Pak Sama Ferry, toh? sebentar Pak Ferry, Halo. saya mau tanya, Ya. Pak Ferry saya mau tanya, apakah di dalam Bible punya enggak ya, seperti apa yang ada di dalam ayat Quran surat Al-Hijr ayat 9, kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang menjaganya, ada enggak? Karena kalau di dalam Bible yang aku temukan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 7 ya, Paulus mengatakan segala yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan. Ya. Bible kalau kita tahu nih, Bible ini hampir 80% surat-surat Paulus, ada 14 surat, belum lagi ditambah Lukas, ditambah lagi Kisah Para Rasul, ditambah lagi Filemon dan sebagainya. Apakah itu firman Tuhan? Sementara Paulus sendiri menolak. Ya, di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 bahwa setiap yang kusampaikan kepadamu bukan berasal dari firman Tuhan, tetapi di dalam Al-Quran, di dalam Quran surat Al-Hijr ayat ke-9, ini garansinya langsung dari yang berfirman bahwa kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Di dalam Bible ada nggak garansi seperti ini? Silakan. Begini Mbak. Billy minta naik aja. Billy minta naik sendiri. Halo. Billy minta naik. Billy lanjut. Halo. Billy minta berarti Tuhanmu ndak bisa jaga. Buktinya kan 2 ayat Al-Quran kan hilang. Yang menyusui Dimana, orang ayat dewasa dimana? dan juga Di mana? sebentar. Di mana Yang hilangnya, yang menyusui mana? orang Tunjukkan. dewasa dan ayat Di yang mana? melontari batu. Di mana? Ya, 2 ayat Di yang mana? hilang. Di mana? Ayat yang mana yang hilang? Yang Ingat menyusui ya, orang dewasa. metode dengerin dulu Bang Ferry. Metode Al-Quran itu adalah penghafalan secara massal. Jangankan ada 2 ayat, 1 huruf saja yang hilang udah goncang dunia ini. Sekarang jangan pakai data-data Mbak, fitnah. Tunjukkan ayat apa yang hilang. Ayat apa ini yang tidak hilang? fitnah. Saya akan Ini kejar. yang Ayat apa yang hilang? Ayat Kok yang internet hilang dari Al-Quran dong? menyusui orang dewasa. Tunjukkan di mana ayat apa, surat apa, ayat keberapa yang hilang? Menyusui orang dewasa dan satu Surah lagi, ada apa 2 dan ayat apa yang hilang ya? Ingat, 2 ayat. metode Al-Quran adalah penghafalan secara massal, bukan seperti Bible kayak orang main game telepon, kayak orang main game bisik-bisikan. Bukan seperti itu. Al-Quran itu 2 adalah ayat penghafalan secara yang massal. hilang adalah menyusui orang dewasa dan Surah melontari apa, dengan ayat batu. berapa? Pertanyaannya surah Jadi. apa dan ayat berapa? Walau alam. Loh, kok walau alam? Tidak bertanggung jawab pernyataan Anda itu. Jangankan dua ayat yang hilang, 1 huruf saja hilang, itu akan membuat guncang dunia. Pertanggungjawabkan dong statementnya. Ini sebentar. Anda mesti Anda usah nonton, tunjukkan aja surah apa dan ayat berapa. Yang disembunyikan ayat Alkitab. Nah, Alkitab disembunyikan. Coba Atau ayat apokrif Alkitab itu. yang disembunyikan. Kalau saya mau tanya, Yang hilang itu ayat Al-Quran atau Alkitab yang disembunyikan? Ayat Alkitab yang disembunyikan. Kita mau bukain data sekarang. Jangan bicara macam-macam tentang Al-Quran. Al-Quran tidak ada satu titik pun yang disembunyikan. wah brother, kalau kita Kecuali mau Alkitab kembali, ada beberapa bab yang disembunyikan. kalau kita mau kembali, ada 2 ayat yang hilang di ayat Al-Quran. Ada di Surah apa kemarin dan kita ayat saya berapa tidak buktikan? Anda itu tentang Surah Alkitab. apa dan ayat apa? Ada Ayat di berapa? hadisnya. Nggak usah main asumsi. Jangan dibiasakan pada saat diskusi main asumsi. Saya tidak asumsi. Apalagi Saya fitnah. tidak asumsi. Makanya tunjukkan Tetapi surah apa yang ada hilang 2 dan ayat berapa. dalam Al-Quran yang dimakan Surah oleh hewan. apa ayat berapa? Ya, ada 2 Surah apa ayat yang berapa? dimakan Pak oleh Ferry, hewan. kamu punya telinga kan?
Surah saya apa dan punya ayat telinga. keberapa yang kau katakan hilang itu? Ayat menyusui orang dewasa. Itu aja. Surah apa yang menyusui orang dewasa? Surah apa dan ayat berapa? Ya cari saja. Weh, yang kayak begini ngaku apologet, modalnya fitnah doang. Itu ada di hadis. Nanti saya tunjukkan hadisnya. Surah apa dan ayat berapa? Karena modal kau itu cuman referensi dari si Sopiatul yang udah kita acak-acak. Ayo. Ini Tunjukkan ini surahnya. ada beberapa, Surahnya ini surah ada beberapa apa? hadis yang Surah mengatakan. apa? Ada Ayat beberapa berapa? hadis. Surah Nanti tunggu berapa? saya- Ayat surah nanti apa? saya Ayat tunjukkan berapa? hadisnya. Nanti saya tunjukkan Sekarang hadisnya. surah berapa? Ayat berapa? Nggak usah Nanti ngarang saya kau itu. tunjukkan hadisnya. Nanti saya Surah cari apa? hadisnya dan Ayat saya kirim. berapa? Kamu mengatakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran bukan di hadis, tetapi adanya di Al-Quran. Surah apa? Ayat berapa? Nanti saya tunjukkan di hadis. Kau bilang ayat Al-Quran, kenapa lari ke hadis? Kalau surah Al-Quran itu, ayat Al-Quran itu adanya di dalam Al-Quran. Saya tanya, Jangan Anda ngakal-ngakalin. percaya hadis tidak? Anda percaya Alah, hadis jangan tidak? kau ngakal-ngakalin. Sedang. Bukan, yang kau Anda bilang percaya hadis tidak? ayat Al-Quran. Saya tanya. Yang kamu bilang Anda ayat percaya hadis Al-Quran. tidak? Pengikut Ngawur jalan, kau itu. pengikut jalan. Kamu jelasin ini deh lebih baik. Lebih baik kamu jelasin ini. Kamu jelasin ini deh sebentar. Nah, Lebih baik. saya Enggak, tanya, nih. Ibu itu percaya hadis tidak? Nah, lihat ini ya. 1 Kamu Yohanes yang 5 kamu nomor bahas 7. ayat Al-Quran. Nah, coba nih 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu, ya. Ini dari Alkitab Sabda. Kalau kita lihat di tafsiran catatan, di sini dijelaskan bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak di dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata Latin ya. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Ya. Jadi ini sebuah footnote yang naik pangkat jadi ayat. Ya. Nah, ini ya seharusnya kamu lebih concern ke ini dibanding harus ke Quran. Ini tadinya 1 Yohanes 5 nomor 7 adalah footnote, catatan pinggir yang naik pangkat bisa jadi ayat. Seharusnya kamu lihat ini. Pikirin ini aja dulu, nggak usah ke Quran-Quran. Sementara dapurmu sendiri berantakan, rumahmu sendiri berantakan, kamu sibuk untuk mengurusi rumah orang. Kamu nyatakan rumah orang itu berantakan, nggak beres, nggak bener. Ternyata ini nih tempatmu sendiri tuh kayak begini. Kita ini diskusi, brother. Jadi kita kan boleh menggunakan Al-Quran dan Alkitab. Apakah cuma Anda yang menggunakan Alkitab? Ya, kita diskusi. Kalau menggunakan Jadi Al-Quran, bebas. coba tadi surah apa yang hilang? Surah apa ayat berapa? Anda percaya hadis tidak? Surah apa ayat berapa? Kamu berbicara ayat Al-Quran, bukan berbicara hadis ya. Anda percaya hadis tidak? Itu aja. Kamu Tulis saja. mengatakan surah dari Al-Quran ada yang hilang 2 ayat. Al-Quran yang sedang kamu bahas. Kenapa lari ke hadis? Saya Makanya tanya saya kamu, tanya, Anda surah percaya apa? hadis tidak? Di dalam surah apa ya percaya? Kenapa? Yang mana dulu? Hadisnya Di mana dalam dulu? surah apa? Hadisnya mana dulu? Pada saat Hadisnya mana kamu- dulu? Nanti saya mau Oke, tunjukkan. bukan Jangan. dulu. Hadisnya Hadisnya apa? mana dulu? Hadisnya Sebentar, mana saya dulu? mau tunjukkan. Sahih. Saya cari. Yang mana dulu? Yang mana? Jangan Iya, saya kasih mau hadis cari makro. dulu. Betul. Iya. Saya mau cari dulu. Iya, Anda cari. yang lain lanjutkan. Saya mau Cari. Nanti aku buka kitab-kitab ayat-ayat palsu di dalam kitabmu nangis loh. Termasuk perintah mengabarkan Injil kepada seluruh bangsa-bangsa ya. Karena Matius 28 hanya sampai 15, 16 sampai dengan 20 itu adalah insersi.
Om bisa dibesarkan, Om. Ya. Yang mana dia ya? Yang aku, Oh, iya. yang aku. Oke. Siap. Pak Ferry lihat, Pak Ferry. Ini tolong lihat. Tolong lihat. Ini apa ini? Berikut daftar ayat-ayat palsu dalam Bible. Matius 17 ayat 21. Matius 18 ayat 11. Matius 23. Duh, banyak banget. Nih. Ayat-ayat palsu nih, insersinya nih. Dan ini diakui, semuanya diakui. Ya. Ini kayak gini, ini baru namanya data. Pada saat kamu mengatakan ada ayat Al-Quran yang hilang, tunjukkan seperti ini. Ini seperti saya menunjukkan ayat-ayat insersi di dalam Bible. Kamu tunjukkan dong, surah apa yang hilang dari Al-Quran, ayat berapa? Silakan Bisa jalan nggak kayak dulu. gini, Pak Ferry? Saya lagi cari. Host, habis itu besarin punya saya, Oh, host. sambil dilihat ini. Oke, gantian Om. Ya, silakan. Pak Ferry coba jelaskan dari yang ayat-ayat ini tentang nabi yang akan datang sesudah Yesus. Karena ayat Mana masih komo datang besok? Ini lagi nungguin apa ini? Pak Ferry, PR dari saya ya. Surah apa ayat keberapa ya? Saya mau bicara. Halo. Masih kau berani datang besok, Pak Ferry? Kau baca ini ayat baik-baik. Siapa yang sesudah Nabi Yesus datang? Siapa Nabi yang akan datang sesudah Yesus? Ustaz Suci. Tidak ada nabi yang akan datang setelah Yesus. Namanya kenapa? Host, apakah saya boleh Ini baca, berbicara? jangan menolaran, Pak Ferry. Baca, itu yang tertulis. Ya. Saya hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Umi tadi, bahwa ada ayat-ayat yang ditambahkan, ada yang dikurangi, dan termasuk yang dikurangi itu seperti contoh Matius pasal 28 itu sebetulnya cuma sampai pasal ayat 15. Ompor napa tuh dalam channel? Yo, kita Anda lihat bisa dia. searching di Yang Google. bentuk kokai. Ya, Anda searching di Google, lalu selanjutnya bukti itu adalah ayat palsu. Itu perintah membaptis. Nah, pada saat itu Petu, ya, bahasa Manado Petu, Rasul Petrus, Ajar Petu. teman. Ya, Ajar teman. ya. Dia mendengar, lalu si Petu itu Petrus, ini bahasa Manado Petu. Ini Petrus mendengar komando ini. Ya, walaupun itu dalam Google itu ayat palsu, tetapi saya ikuti kemauan Kristen itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Bible kisah 10 ayatnya yang 48, di situ tidak ada perintah baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi yang ada dalam nama Yesus. Mari kita baca. Lalu ia menyuruh mereka Patut kita cari di kota sudah ada. dalam nama Yesus Kristus. Jadi di situ tidak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Cuma pembaptisan dalam nama Yesus Kristus. Lalu juga terdapat pada Kisah Para Rasul 19 ayatnya yang kelima. Ketika
Mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berdasarkan bukti pelaksanaan para tokoh-tokoh awal, Rasul Petrus dan Rasul Paulus membaptis bukan dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi dalam nama Tuhan Yesus. Karena ayat itu palsu berdasarkan fakta, kita sama-sama periksa di Google. Merdeka. Ya, saya tidak panjang-panjang. Masih kok berarti besok hari. Pak Dance, karena kalau misalkan ayat itu benar yang saya mau bacakan, ya. Matius ya, Matius. Saya mau bacakan di sini. Oke. Ya, jadi di sini ayat Quran musnah dimakan kambing. Aisyah melaporkan bahwa ada suatu lembaran yang berisi 2 ayat, termasuk ayat-ayat rajam, ditulis dalam lembaran yang disimpan di bak tempat tidurnya. Namun pada waktu pemakaman Muhammad, seekor binatang memakannya hingga musnah. Binatang itu disebutkan dalam bahasa Arab Dajrin, yang menurut Ibrahim bin Ishaq al-Harbish menyebutkan syal, yang berarti sejenis kambing atau domba. Ada pakar lain juga yang menyebutkan dajin sebagai semacam unggas. Tapi apapun jenis binatang yang memakan atau menghilangkan lembaran mushaf ayat Quran tersebut, pokok persoalannya adalah bahwa ayat-ayat Quran yang berada di tangan kita hari ini ternyata tidaklah seutuh atau selengkap yang selama ini diyakini oleh kalangan muslim awam, yang kebanyakan tak tahu detail sejarah kanonisasi Quran mereka sendiri. Sumbernya dari Ibrahim bin Ishaq al-Habis Garib al-Hadid menyebutkan syal yang berarti domba, Samsakari al-Asaf volume 3 halaman 518. Kemudian Al-Fadib Sadaon al-Ida halaman 211. Kemudian Abdul Al-Jalil Al-Kaswari halaman 133. Jadi ini ada yang yang meneliti. Bahkan di hadis-hadis yang lain juga menyebutkan. Ada yang tidak menyebutkan kambing atau domba. Yang penting hewan yang memakannya. Jadi itu ada di hadis, brother atau sister. Jadi kita tidak mengada-ada itu. Udah, boleh aku jawab? Ya, silakan. Besarkan layar saya biar saya enak. Andainya seluruh kitab suci yang berada di dunia ini dari berbagai macam agama dibakar, dimusnahkan, maka satu-satunya kitab suci yang akan muncul kembali ke permukaan itu hanya Al-Quran, saudara. Nah, kan? Kenapa? Karena Al-Quran terjaga bukan dari manuskrip. Al-Quran terjaga bukan karena papirus, perkamen, dan fragmen. Bukan. Tetapi Allah jaga Al-Quran dengan human software. Sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam Quran surat Al-Jumar. Surat Al-Hijr, ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran Allah yang menurunkan, maka Allah juga yang menjaganya. Al-Quran itu bukan hanya hudan linnas, hudan lil muttaqin, tetapi Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang nyata, saudara. Di mana ayat Qur'annya? Quran surat, dicatat saudara-saudari yang terkasih. Boleh kiranya saudara-saudara terkasih dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih. Jalan lurus, silakan. Silakan. Ada dong ini kayaknya ketawa. Mohon maaf. Diputar, dicelupin. Dan aku lanjutkan. Oke, Al-Quran itu bukan hanya hudal linas ataupun hudalil mutakin, tapi dia adalah mukjizat yang nyata. Di mana kemukjizatannya? Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'atu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin.
Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hidarah u'idzat lil kafirin. Seandainya Al-Quran itu bukan datangnya dari sisi mohon maaf, dan seandainya kalian ragu terhadap Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah kepada Muhammad, maka buatlah satu surat saja, dan surat terpendek dalam Quran adalah 3 ayat. Surat Al-Asr, surat An-Nasr, dan Inna A'toinakal Kausar. 3 ayat Al-Quran. Semenjak Allah turunkan Al-Quran, tidak ada satu manusia pun di muka bumi yang sanggup dan mampu membuat ayat-ayat semacam Quran walaupun 3 ayat. Dan di ayat ke-24-nya Allah kemudian memastikan fa ilam taf'alu walang taf'alu fatakun narul lati waquduhan nasu wal hijarah u'idatil kafirin. Pasti kalian tidak akan mampu menjawabnya. Bahkan saudara-saudari yang terkasih, di dalam Quran surat Al-Isra ayat ke-88 dicatat dan dibuka di situ. Seandainya seluruh manusia bahu-membahu dengan Beelzebul, dengan Lucifer, dengan jin, membuat 3 ayat saja seperti Quran, tidak akan mampu. Jadi apa maksudnya? Jadi jangankan dibakar saudara, Al-Quran seluruh dunia ditenggelamkan ke dasar bumi yang ke-7 saja, maka Al-Quran akan datang kembali karena terjaga oleh human software. Sedangkan Alkitab, tidak ada satu manusia di ujung bumi ini yang mampu menghafal Alkitab, karena memang Alkitab tidak terjaga. Ini hafal nih. Ini hafal. Masih mau kau datang besok? Oke, jalan lurus. Gitu ya. Oke. Om, aku menambahkan dulu ya Om ya. Om, aku menambahkan dulu ya. Belum puas tadi. Jadi menjawab tuduhan tentang ayat Al-Quran tadi Bang Nandar sudah, sebetulnya aku mau ambil dari hadis juga. Karena dia ngambil dari hadis, Umi juga mau ngambil dari hadis. Jadi tuduhan tentang Al-Quran dimakan kambing ini hanya, atau dimakan rayap, dimakan burung, kayak ini adalah hanya sebuah fitnah. Coba kita gunakan logika kita. Tadi Pak Ferry menyatakan kalau mushaf-mushaf Al-Quran itu ditaruh di bawah kasur. Bagaimana burung, kambing bisa memakannya? Apakah mereka bisa angkat kasur dulu? Tapi Umi bukan itu ya yang mau Umi sampaikan. Silahkan Pak Ferry, Anda simak dari 2 narasi yang disampaikan di dalam hadis ya. Ini sumbernya yaitu sama dari Aisyah Sayyidatir Aisyah radhiyallahu an. Coba dari kedua naris ini berbeda. Yang satu dimakan burung, yang satu dimakan rayap. Silahkan perhatikan 2 perbedaan ini ya. Di dalam Sunan Ibnu Majah nomor 1934, di sini dikatakan Abdurrahman Ibnu Qasim dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Kemudian Musnad Ahmad nomor 25.112. Di sini dikatakan Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah istri Nabi SAW berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa itu 10 kali. Hal itu terdapat di kertas di bawah tempat tidur di rumahku. Ketika Rasulullah SAW sakit dan kami disibukkan olehnya, rayap masuk ke dalam rumah kami lalu memakan kertas itu. Nah, nampak jelas ya, 2 perbedaan dari satu sumber yang sama. Nah, ini nih ya, jika benar ayat itu ada, kenapa Aisyah, beliau yang notabene adalah penghafal Al-Quran, bahkan dia adalah penghafal 2210 hadis, kenapa bisa sampai tidak menghafal ayat-ayat tersebut? Kenapa sampai bisa salah menyampaikan? Yang satu dimakan rayap, yang satu dimakan kambing, yang satu dimakan burung. Jadi jangan main fitnah gitu loh. Terus kebiasaan Rasulullah nih, setiap meminta penulis wahyu menuliskan perkataan beliau, beliau selalu meminta untuk dibacakan ulang. Untuk mengkoreksi apa? Takut jikalau ada kekeliruan penulisan. Nah ini seperti apa yang menjadi pernyataan Zaid bin Sabit, sang penulis Al-Quran. Di dalam kitab Mazma ya, Zaid berkata begini, jika ada kesalahan dari penulisan, Rasulullah membetulkannya. Setelah selesai, barulah Rasulullah membolehkan menyebarkan ayat tersebut.
Nah, riwayat ini jelas sangat membuktikan bahwa suatu ayat itu harus apa? Harus mutawatir. Mutawatir ini apa sih, Mi? Nah, setiap ayat ini harus diketahui oleh orang banyak. Ini sangat aneh jika Al-Quran yang dimaksud dimakan rayap atau dimakan burung atau dimakan kambing itu hanya disimpan sendiri oleh Aisyah. Sementara yang menulisnya Zaid bin Sabit. Begitu loh. Ya. Jadi tolong pada saat diskusi digunakan akal sehatnya. Jangan hanya fitnah yang didahulukan. Makasih. Ini Om. Ya, saya tambahkan boleh? Saya tambahkan singkat saja. Ya, oke. Rasul Paulus pernah mengungkapkan bahwa hukum tertulis dibatalkan dan yang dihidupkan adalah hukum roh. Nah, disebutkan di sana dimasukkan pada akal budi manusia. Kalau dimasukkan pada akal budi manusia, firman itu memimpin kita melalui hafalan. Satu-satunya agama yang ada di muka bumi ini yang dapat menghafal Al-Quran itu juz 1 sampai 30. Lalu saya akan bacakan posisi tentang Yesus itu sendiri telah menyerahkan kekuasaannya kepada Bapa. Dengar, para pendeta dan penginjil mengucap syukur karena para muslim telah membantu memberitakan Injil ini. Allahu Akbar. Teruskan, mari kita baca 1 Korintus pasal 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Saya ulangi, dia sebagai anak menaklukkan diri kepada Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam sesuatu. Saya ulangi, supaya di bawahnya, supaya Allah menjadi semua dalam semua. Apa artinya? Artinya Yesus telah menyerahkan kekuasaan itu kepada Allah dan segala sesuatu dilakukan oleh Yesus itu hanya otoritas yang diberikan oleh Allah. Menyangkut dia disebut selamat, dia hanya diutus untuk menyelamatkan umat manusia pada saat Al-Quran itu diturunkan menggenapi kitab suci terdahulu, membenarkan bahwa Al-Quran itu pedoman hidup bagi umat manusia di muka bumi ini. Lanjut Pak Nandar. Silakan jalan lurus silakan. Jadi Mbak Michikon, kalau terdapat dua perbedaan dimakan kambing, dimakan rayap, itu tanyakan kepada penulis hadis. Kenapa mau tanyakan pada saya? Jadi tanyakan kepada penulis hadis, kenapa ada dua perbedaan? Yang satu kambing atau domba, yang satu rayap, dan seterusnya. Tetapi kan itu ada tertulis di dalam hadismu, bahwa ada dua ayat yang hilang, dimakan kambing atau hewan. Jadi kalau Anda mau tanya, kenapa terdapat dua perbedaan? Tanyakan kepada penulis hadis. Bukan cuma tanya. Hah? Kenapa? Tunjukin Pak, bukan cuma katanya. Jika ada ya, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran, itu bukan hadis yang sahih. Itu hadis yang matruk, hadis dusta itu. Hadis Sopiatul hadis itu. Dusta. Iya itu dari mana itu? Zaman internet tinggal kita nggak usah nangis Pak, nggak usah nangis, nggak usah nangis, mending uruskan saja nangis? Itu gimana? Ya? Soal ayat-ayat insersi jadi jubel ya kenapa? Jadi dua ayat saja itu hilang. Jadi berarti Allah Anda tidak bisa menepati janjinya. Dua ayat saja hilang. Belum ya. Ada belum kalau saya tambahkan lagi dengan belum lagi saya tambahkan dengan ayat-ayat hilang yang apa yang hilang. Belum lagi kalau surah apa ayat keberapa itu saja surah apa ayat keberapa ayat Al-Quran itu ada surahnya dari kitab apokrif ya. Ini ada yang mau bergabung, Jonathan, silakan Jonathan. Turun Om. Halo Jonathan. Ya silakan. Turun. Ini kami ini ompot atas dasar apa ini? Ya? Ini ompot ini sebetulnya Kristen apa Muslim?
I'm Christian. Kami ini bukan Kristen ini Om Pot. Kami ini biadab pemecah umat kami ini. Kami ini tidak ada orang Kristen itu tidak ada pendeta mencari kayak gini lip dengan kayak gini membaca bela umat. Kami itu biadab kami ini. Astaga. Loh, ini room debat, ini ngapain kau itu malah protes? Ini bukan gereja loh. Ini room debat diskusi lintas agama. Kenapa kau mau maki-maki di sini? Ngawur aja. Itu yang begitu yang apa namanya? Nggak bagus yang model-model begitu. Nggak tahu forum. Nggak tahu forum yang begitu. Nggak tahu forum. Bagaimana pengikut jalan terus? Itu nggak ada adab itu yang begitu, nggak tahu forum. Saya kan jadi host, entah viti-viti saya, Anda komplain secara pribadi. Pengikut jalan terus dengan saya berani. Jadi sebetulnya, di samping 2 ayat Al-Quran yang hilang, ada juga ayat-ayat dari pada kitab saat yang lain berbicara kemudian ayat Al-Quran, dimasukkan dalam kamu harus Al-Quran. tahu surah apa dan ayat berapa. Jangan asal kamu mengatakan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu harus berkaitan dengan surah apa, ayat keberapa. Itu hadis-hadis palsu itu. Sudah jelas hadisnya saja Al-Quran ngawur. juga ada di Surah diambil apa, dari ayat berapa? kitab-kitab yang lain. Surah berapa, ayat berapa? Bentar. Contohnya begini, pada saat berbicara Bible, ya kan? Misalkan gini, inilah hidup yang kekal itu engkau harus mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Pasti kamu akan nanya, itu ada di Bible apa? Ayat keberapa? Pasal berapa? Nah, kamu pada saat mengatakan ada ayat Al-Quran yang hilang, sebutkan surahnya apa dan ayatnya keberapa. Kalau tadi saya sudah sebutkan kan itu di hadis. Surah hanya apa, ada di ayat hadis. keberapa? Kamu paham nggak dengan bahasa manusia, Pak Ferry? Kamu mengatakan hanya ayat ada di Al-Quran. hadis. Ayat Tidak paham Al-Quran. Kamu itu mengatakan ada di ayat hadis. Al-Quran. Ayat Al-Quran. Ada di hadis. Kamu harus temukan ayat Al-Quran surah apa, ayat keberapa? Ayat Al-Quran yang dimakan Kamu bawa-bawa hewan, hadis cari palsu, saja. malu-maluin hanya untuk mencari pembenaran, bawa-bawa hadis palsu. Itu ada di hadis, Mbak. Umi, Itu sabar. Hadis palsu, saya pastikan itu hadis palsu. Kalau kamu bicara surah Al-Quran, harus tahu surahnya apa, ayatnya berapa. PR. Yang penting ada di hadis. Karena Nggak percaya hadis bisa, kan? enak Anda kan aja. percaya hadis. Emangnya Al-Quran, Ya, Anda Al-Quran percaya seenak-enak jidatnya, nggak bisa, enak aja. Tadi Hadisnya hadis palsu. Hadis palsu sudah jelas bahwa 2 hadis berbeda. Sudah bahwa 2 hadis yang berbeda, isinya berbeda, bahwa Itu ayat yang sudah dibacakan Al-Quran. tadi. Ayat Al-Qurannya apa? Surah apa itu yang hilang? Ayat keberapa? Sekarang mewakili Kristen dan Muslim karena semua udah mau closing udah. Oke Om. Ya mending tutup aja, kasihan Pak Ferry udah babak belur. Sambut ntar malam lagi jam-jam. Yang penting ada di hadisnya kan. Jadi Anda lihat aja hadisnya. Oke. Ada APR surah apa, ayat berapa? Tidak saling benci. Baca hadis. Satu kata. Kita tetap saling sayang, ya kan? Satu kata, Nah, silakan. Silakan. Pak, pengikut jalan lurus 1.300 mata memandang di bawah ya, 1,3K mata memandang. Ini Pak pengikut jalan lurus saya nyatakan JT alias jangko tipu-tipu. Tidak ada hadis yang kekurangan di dalam Al-Quran. Yang ada itu di dalam Alkitab ada beberapa ayat yang disembunyikan karena kedatangan Nabi sesudah Yesus. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.